Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai apa itu verb, kata kerja, dan apa itu noun, kata benda. Sekarang kita melanjutkan apa itu tenses. Tenses bukan keterangan waktu. Sekali lagi, tenses bukan keterangan waktu. Tenses adalah perubahan kata kerja yang disesuaikan dengan waktu penggunaan. Dalam bahasa Inggris kita mengenal 16 tenses, tapi secara singkat kita akan mengenal 3 dasar daripada keterangan waktu berdasarkan perubahannya. Itu adalah satu, yang pertama adalah present, kedua past, dan kedua adalah future. Dan masing-masing di dalam ketiga keterangan waktu atau penggunaan waktu tersebut ada sedangnya. Misalnya present, ada present continuous tense, ada past continuous tense, ada perfect continuous tense, ada future perfect tense, dan seterusnya. Jadi oleh karena itu penggunaan tenses ini sangatlah berguna, sangatlah penting bagi orang yang ingin belajar bahasa Inggris secara formal maupun tidak formal, ya, karena penggunaan tenses ini akan selalu melekat kepada keterangan waktu. Kita tidak bisa menggunakan kata kerja kedua untuk penggunaan yang dilakukan sedang terjadi. Kita tidak bisa menggunakan apa yang biasa terjadi yang kita lakukan dengan menggunakan kata kerja ketiga. Kita tidak bisa menggunakan kata kerja kedua yang digunakan untuk past tense dan lalu kita gunakan dalam bentuk perfect tense. Dan semuanya itu ada tempat-tempatnya masing-masing. Verb 1 ada tempatnya di present, kemudian verb 2 ada tempatnya di past tense, kemudian past perfect atau past participle ada penggunanya di perfect. Dan juga penggunaan kata kerja yang lainnya, misalnya verb 3 khusus digunakan untuk passive voice, tetapi tidak menggunakan bentuk past tense ataupun tidak menggunakan bentuk present tense. Jadi di dalam bahasa Inggris, tenses ini menempati suatu hal yang kadang siswa atau mahasiswa mengalami kesulitan bagaimana cara penggunaannya, karena ada waktu yang akan datang dan ada waktu yang sedang akan datang. Namun meskipun itu complicated, seolah-olah complicated, kita hanya berpatokan saja kepada kata kerja pertama, kata kerja kedua, kata kerja ketiga. Kata kerja pertama digunakan dalam bentuk present atau sekarang, dan kata kerja kedua digunakan untuk lampau, kata kerja ketiga digunakan untuk lampau, dan yang masih terus berlangsung sampai sekarang. Dan ada satu lagi kata kerja, yaitu kata kerja bentuk ing yang digunakan untuk sedang. Misalnya saya mengatakan I study, saya belajar. I am studying, saya sedang belajar. Tapi kalau kemarin saya belajar, I studied yesterday. Tapi kalau berlangsung dari waktu dulu dan sampai sekarang saya lakukan, misalnya saya belajar sejak minggu lalu, saya bisa mengatakan I have studied since last week. Tidak menggunakan I studied since last week, tapi I have studied since last week. Ada kata since untuk menunjukkan bahwa bentuknya adalah present perfect. Itu adalah past tense tapi masih berlangsung sampai sekarang ini. Tetapi kalau saya mengatakan I studied last week, saya belajar minggu lalu, berarti hari ini saya tidak belajar lagi. Seperti itu. Jadi itulah bagaimana perubahan-perubahan daripada tenses dalam bahasa Inggris yang kadang-kadang itu membingungkan bagi pemula. Tetapi saya yakin kalau dengan latihan dan terus membaca dan terus belajar grammarnya dan terus melihat atau membaca dari buku-buku bacaan, maka itu tidak akan menjadi suatu hal yang sulit. Karena apa yang sulit karena kita tidak mau belajar. Kalau kita mau belajar, semuanya akan menjadi gampang dan mudah.